Penerimaan dan keberanian, dua pilar utama ajaran Stoikisme. Di tengah pusaran ketidakpastian zaman modern, di mana kecemasan global bertemu dengan tekanan pribadi, filosofi Stoikisme bangkit kembali sebagai kompas moral dan mental. Inti dari ajaran yang berusia lebih dari 2 milenium ini terletak pada keseimbangan, elegan antara dua pilar utama. Penerimaan, acceptance, terhadap apa yang tidak dapat diubah, dan keberanian, courage, untuk bertindak atas apa yang bisa diubah. Gabungan kedua kekuatan ini, yang terangkum dalam doa ketenangan, Serenity Prayer, yang populer, adalah resep kuno untuk hidup yang tenang dan penuh makna. Pilar pertama, penerimaan, amor fati. Penerimaan dalam Stoikisme bukanlah kepasrahan yang pasif, melainkan sebuah penerimaan yang radikal dan aktif terhadap realitas. Para filsuf Stoa, seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, mengajarkan bahwa banyak hal di dunia ini, cuaca, masa lalu, kematian orang terkasih, opini orang lain, dan hasil akhir dari upaya kita berada di luar kendali kita. Stres dan penderitaan, emosional seringkali muncul dari perlawanan kita terhadap fakta-fakta ini. Konsep kunci di balik penerimaan adalah dikotomi kendali. Stoikisme memaksa kita untuk membuat inventaris. Mental harian, apa yang berada dalam kuasa saya, dan apa yang tidak. Penerimaan adalah tindakan melepaskan beban emosional dari kategori kedua. Ya, dan duapos, praktik amor fati, mencintai takdir. Artinya, kita tidak hanya menoleransi apa yang terjadi, tetapi kita secara aktif menerimanya seolah-olah kita memilihnya. Mengapa? Karena apa yang telah terjadi, apakah itu kegagalan, kehilangan, atau kemunduran, kini menjadi bahan mentah bagi karakter kita. Dengan merangkulnya, kita membebaskan energi mental yang sebelumnya terkuras untuk penolakan dan penyesalan. Penerimaan mengubah hambatan menjadi jalan. Ketika kita menerima bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia, kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Dan mulai bertanya, bagaimana saya akan merespons ini dengan bijak? Pilar kedua, keberanian, virtue. Jika pilar penerimaan mengamankan ketenangan batin kita dengan membatasi kekhawatiran, maka pilar keberanian menggerakkan kita menuju kehidupan yang baik. Keberanian stoik melampaui keberanian fisik di medan perang. Itu adalah keberanian moral untuk bertindak secara benar dan rasional, terlepas dari rasa takut atau kesulitan. Keberanian ini berakar pada pengejaran kebajikan, virtue, sebagai satu-satunya kebaikan sejati. Bagi Stoa, kebajikan terdiri dari 4 kualitas utama: kearifan, keadilan, pengendalian diri, dan keberanian. Keberanian di sini adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar, meskipun tidak nyaman, tidak populer, atau menakutkan. Dalam konteks modern, keberanian stoik diwujudkan melalui keberanian untuk bertindak, fokus pada upaya terbaik kita, bukan hasil. Kita berani memulai proyek yang sulit, berani berbicara kebenaran, atau beron mengambil risiko yang diperhitungkan. Karena kita tahu bahwa nilai kita terletak pada tindakan, bukan keberhasilannya. Keberanian untuk menahan diri. Keberanian untuk menahan diri dari godaan emosi yang merusak, seperti kemarahan reaktif, kecemburuan, atau simenginam yang tidak sehat. Ini adalah pengendalian diri yang membutuhkan kekuatan moral yang besar. Pilar keberanian mengajarkan kita untuk mengarahkan seluruh energi mental yang telah diselamatkan dari kekhawatiran yang tidak perlu melalui penerimaan ke dalam tindakan yang didorong oleh kebajikan. Ini adalah komitmen untuk menjalani hidup yang sesuai dengan akal, kebenaran, dan moralitas. Keseimbangan dua kekuatan. Penerimaan dan keberanian tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah dua sisi mata uang. Stoik, penerimaan, memberi kita kejelasan tentang medan pertempuran, apa yang tidak bisa saya ubah, dan keberanian memberi kita senjata untuk bertarung di medan yang tersisa. Apa yang bisa saya ubah, yaitu diri saya sendiri. Ketika kita stres karena hal-hal di luar kendali, kita butuh penerimaan. Ketika kita takut mengambil langkah yang benar, kita butuh keberanian. Dengan memahami dan mempraktikkan dua pilar ini, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga mengubah tantangan hidup, baik besar maupun kecil, menjadi tantangan untuk melatih dan menyempurnakan karakter, mencapai ketenangan batin, ataraksia, dan akhirnya menjalani kehidupan yang benar-benar bijaksana.